Ini Sayyidina Ali itu pernah. Di dunia ini ada dua orang yang sangat-sangat dikhawatirkan sama beliau. Ada dua karakter, ada dua status seseorang yang sangat-sangat dikhawatirkan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu top-topnya sahabat. Cerdas-cerdasnya sahabat. Nabi itu pernah mensifati Sayyidina Ali ini begini. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini Sayyidina Kanjeng Nabi mensifati sahabat Ali. Ana madinatul ilmi. Gudangnya ilmu ya saya, kata Rasulullah. Semua ilmu itu sumbernya dari Rasulullah. Tapi gudang itu, pintunya, kuncinya itu ada di Ali. Sehebat apapun sampean, kalau mau masuk gudang harus lewat pintu. Nah, pintunya ilmu itu Sayyidina Ali atau sahabat Ali. Sepupu Rasulullah juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu beliau dawuh, ada dua orang yang bikin pusing di dunia ini. Satu, alimun mutahattikun wa jahilun muta'abbidun. Apa itu? Alimun mutahattikun. Wong alim ngerti banyak teori, ilmunya banyak, tapi mutahattikun, ngawur. Awuran, hafal hadis, hafal Quran, hafal hukum-hukum, tapi awuran. Kepentingan dia memahami ilmunya Allah bukan untuk mendekatkan kepada Allah, tapi untuk kepentingan nafsunya. Bujui wong, menipu orang, atau menyesat-nyesatkan orang. Itu yang disebut oleh beliau Al-Habib Alwi, man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang banyak ilmunya, teori banyak, roh semua tahu, tapi tidak ada sedikit pun yang bermanfaat. Minimal dirinya aja dia nggak bisa memanfaatkan, nggak nambah khusyuknya, nggak nambah takutnya dia kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya sekali. Loh, dia mau dinasihati, sama-sama tahu. Dijak ngaji ya nggak mau, sama-sama tahu. Tapi nek ngomong ngawur, kan bahaya orang begitu. Kenapa? Orang yang bicara dengan orang tersebut alimun mutahattikun, dia nggak bisa membandingi omongannya, wong ilmunya banyak. Tapi omongannya, lakunya tidak sedikit pun memberi petunjuk kebaikan untuk mendekat kepada Allah, tapi hanya ingin mengenalkan bahwa dirinya itu orang yang ngerti. Ngono kuwi ya dikampleng gak apa-apa aja. Sayyidina Ali duka, aku jemberen tenan bahasane. Saya itu jengkel dengan orang dua ini. Alimun mutahattikun pertama, orang alim sing ngawur. Fatwa ngawur, maca Quran nanti ditutup dengan sedekah bid'ah. Ini bid'ah, ngawuran niku, awuran. Itu tidak sesuai dengan syawadul a'dzam. Tidak sesuai dengan mayoritas pemahaman ulama yang memahami tentang dawuh-dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benci dengan mereka, yang nggak suka dengan mereka itu bukan kita, itu sudah diwanti-wanti dari sejak zaman Sayyidina Ali setelah ditinggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, alimun mutahattikun. Yang dua, itu jahilun muta'abbidun. Ini yang penting. Orang bodoh tapi semangat ibadah. Tapi dia nggak sadar kebodohannya. Itu jahilun muta'abbidun. Semangatnya luar biasa. Tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya awuran juga. Ada kisah, ada orang yang, Masya Allah, sholat, ibadah, tok. Suatu saat dia itu membunuh tikus. Ada tikus terbunuh olehnya. Gak sengaja ngideki tikus, mati tikus. Wah, itu nyesel. Wah, ini makhluknya Allah. Dia inisiatif sendiri. Semangat ibadahnya bagus, tapi goblok. Bahayanya di mana? Bahaya untuk diri. Kalau ini bahayanya untuk diri sendiri, tapi kalau alimun mutahattikun itu bahayanya untuk dirinya dan orang lain. Tapi sama-sama menjengkelkan dua orang ini. Singkat cerita, orang yang jahilun muta'abbidun, yang ahli ibadah, tahajud, poso, Senin, Kamis, tapi nggak ada ilmunya, nggak gelem ngaji, nggak ngerti ilmunya.
Iku pas ngijek tikus nak mati tikusnya. Iku saking menyesalnya tikusnya ditali pas sholat dibawa dikalungkan ini. Bangkai tikusnya itu loh. Ditali, diikat di lehernya dibawa sholat tahajud. Alasannya sebagai tebusan dosanya karena telah menginjak tikus. Lah sholat go batang tikus itu piye hukumnya? Itu kan auran juga kan? Artinya inisiatif dia tentang semangatnya beribadah kepada Allah, semangatnya dia welas asih kepada makhluk, itu tidak terkontrol sehingga menjalankan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi tikus tadi itu bangkai itu diikat, ditaruh di lehernya, dibawa sholat tahajud di hadapan Allah. Alasannya sebagai bentuk tebusannya dia karena telah membunuh tikus. Ya dibawa sholat, tahajud tinggal tikus, badang tikus. Allahu Akbar, nangis itu kan yang ngawur kan. Malaikat pintere. Iku nek Sayyidina Ali masih ada di Kuampleng, sampean iku nggih ajaran opo ngono. Tidak begitu. Semua itu ada aturan dan tata caranya yang dulu pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi contoh lagi. Ini contoh jahilun muta'abidun ki yo akeh. Orang bodoh tapi semangat ibadah. Dia nggak sadar kebodohannya, tapi semangatnya luar biasa. Ini semangat ibadah yang begini ini ya bahaya juga. Jadi dia mendengar. Ketika dia mendengarkan sebuah pernyataan bahwa zina itu adalah haram. Zina itu adalah seseorang mengumpuli laki-laki mengumpuli perempuan atau perempuan berhubungan dengan laki-laki yang tidak ada ikatan sah secara syariat nikah. Dia memang nggak ngaji, cuma dengar-dengar saja. Pokoknya taunya zina, yang dikatakan zina itu adalah hubungan suami istri laki-laki perempuan yang tidak diikat dengan ikatan nikah yang sah. Wah, dia mikir inisiatif, pancen wong bodoh. Semangat, Masya Allah semangat. Nah, tapi dasarnya dia tidak punya ilmu, bodoh. Nah, dia angan-angan, berarti yang dikatakan zina itu adalah hubungan suami istri. Berarti perempuan dan laki-laki. Berarti kalau nggak perempuan kan tidak masalah. Dia itu beli binatang, beli khimar atau beli kebo lah, ditaruh di belakang rumahnya. Itu setiap pagi dikumpuli. Jadi habis sholat subuh, wiritan, terus kasih kumpul dia. Ya barang 5 menit, 10 menit. Itu menyimpulkan dia tidak mau nikah, khawatir ganggu ibadahnya. Ya orang kan heran, itu pace satu ini kok ahli ibadah tapi tidak punya istri. Ya kayak beliau ini kan nggak punya istri, tapi beliau kan ngaji, jadi insya Allah selamat. Nggak ngaji, nggak ada bojo, nggak ngaji. Itu sampai tua nggak punya istri. Ditanyalah sama syekh atau sama orang di situ, ustadz atau kiai. Pak, sampai ini sudah ahli ibadah, ekonomi kecukupan apa, tapi kok nggak punya istri, nggak ada nikah. Beliau jawab, saya khawatir kalau nikah mengganggu ibadah saya, sehingga saya tidak menikah. Terus sampean melampiaskan hasrat sampean bagaimana? Kan kita manusia punya hasrat. Bagaimana? Alhamdulillah selama ini saya punya kebo di rumah yang saya kumpuli, jadi saya terhindar dari zina katanya. Jadi bertahun-tahun itu setiap ba'da subuh, ba'da wiritan, ya hasbunallah wa ni'mal wakil barang. Dia senang yang begitu-begitu itu. Tapi nggak ngaji. Gitu. Jadi puluhan tahun dia itu ngumpuli kebo dengan alasan takut zina. Karena pengetahuan dia zina itu adalah seorang laki-laki ngumpuli seorang perempuan. Ini kan bukan perempuan, ini kan kebo. Itu kitab ada di Risalatul Mu'awanah ada. Di kitab-kitab cerita-cerita apa. Cuman kalau dulu tuh khimar ya, khimar itu kayak keledai gitu. Tapi gampangannya ya saya khimar kah kebo sapi pokoknya. Itu langsung dinasihati guru tadi, seorang syekh tadi, dia nangis jadi bertahun-tahun zina. Kayak zina itu ya ngumpuli sesuatu yang tidak halal menurut agama, termasuk ngumpuli perempuan, ngumpuli kebo, apapun pokoknya ngumpuli, itu disebut zina. Loh, itu bertahun-tahun, itu kan rusak ibadahnya. Loh, itu akibat jahilun muta'abidun, orang bodoh semangat ibadah, atau semangat ibadah tidak didasari dengan ilmu. Ya na'udzubillah, kita jangan sampai. Nah, sehingga kenapa saya cerita itu pentingnya menjadikan tauhid
atau akidah sebagai landasan untuk kita beribadah, karena setiap ibadah itu harus dilandasi dengan lillahi ta'ala. Sedekah kalau nggak lillahi ta'ala ya susah. Sholat kalau nggak lillahi ta'ala banyak kehancurannya. Puasa kalau nggak dilillahi ta'ala berakibat. Apapun yang tidak ada lillahi ta'ala, yang dulu pernah dicontohkan baginda Nabi, pokoknya semua yang tidak ada lillahi ta'ala itu nihil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia gugur dalam syariat, tapi dia nihil faidah dan buah dari amal yang tidak didasari lillahi ta'ala. Itu jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu tidak diperintah oleh Allah beribadah kepadanya kecuali memurnikan bukti betul-betul kita ibadah kepada Allah itu mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Ikhlas itu simbolnya adalah lillahi ta'ala. Orang kalau tidak kenal Gusti Allah, tidak kenal apa yang harus dia kerjakan untuk Allah, dia sasat, tidak bisa lillahi ta'ala, karena dia tidak ada hal yang dia peruntukkan pengorbanan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh dia semangat mengerjakan sesuatu, pasti kepentingan dirinya, bukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang seperti itu banyak penyakitnya. Penyakitnya ya putus asa, ngambek, mutung, kecewa, marah. Itu buah dari amal yang tidak disertai pemahaman yang benar atas lillahi ta'ala. Sholat ya, itu gak didasari lillahi ta'ala, itu gak gampang kecewa. Karena sholat itu butuh pengorbanan. Harus wudhu, pakaiannya harus suci, terus nanti harus fase. Itu gak lillahi ta'ala, ribet sekali kah. Nah, pokoknya sholat ya, pokoknya ini masalah dalam bab agama. Agama itu gak pokoknya, agama itu ada aturan dan caranya. Yang mengatur semua itu namanya syariat. Yang mendasari itu namanya akidah atau tauhid, yang memoles agar akidah dan tauhid dan syariat tidak bermasalah, dipoles namanya tasawuf. Paham ya? Sekali lagi ini biar paham. Artinya biar ngaji gini maksudnya piye to ngono. Perilaku manusia di dalam dia menghambakan dirinya kepada Allah, niku ada 3 hal yang harus ada di dalam dirinya. 1, dasarnya tauhid atau akidah sebagai landasan pokok dalam semua ibadah yang akan dia kerjakan. Yang kedua, syariat yang mengatur bagaimana ibadah yang benar, mengatur ibadahnya. Kalau tadi itu pondasi dia beribadah, kalau syariat mengatur seperti apa dia ibadah dengan yang benar, polesan agar kinclong dia bertauhid dan bersyariat itu dipoles dengan tasawuf atau hakikat. Yang hakikat itu buah dari pelaksanaan benar dari tauhid yang benar, syariat yang benar, tasawuf yang benar. Nah, tauhidnya benar, syariatnya benar, atine ngresula. Ya salat, ya poso. Tapi atine urip kok gini-gini aja. Niki Gusti Allah piye to? Lho niku enggak ini ku mengganggu itu. Tauhidnya sudah benar. Syariatnya sudah benar, wong dia jalani, dia juga ngaji. Tapi ngersulo. Buah dari tidak faham dan tidak mengerti tentang bab yang nanti akan mengajarkan kita tentang memoles diri agar selamat dari penyakit-penyakit hati, dan itu namanya tasawuf. Di sini juga ada. Bisa difahami? Bisa difahami? Jadi rangkaian 3 itu bukan kok mana yang tinggi, mana yang rendah, bukan. Itu 3 atau 3 in 1. Jadi pondasinya tauhid, pelaksanaan untuk bagaimana pondasi itu di atasnya berdiri bangunan yang kuat itu tauhid kan, yang bentuk bangunan di atasnya tauhid atau bangunan itu namanya syariah, moles biar pondasi gedungnya biar bagus, tidak cacat, itu namanya tasawuf. Yang penting mana? Ya semua penting. Paham nggih? Nanti punya gendeng tembok gak dicat sing apik iku 1 tahun ya capek ganti. Paham nggih? Wis apik, omahe wis apik, pondasine wis bagus,
temboknya sudah bagus, tapi gentengnya bocor-bocor, itu nggak mengakibatkan kehancuran. Kudu dipoles, ada bocor dipoles. Bocornya apa? Bocor ini adalah kesalahan atau dosa yang kita kerjakan, bisa dosa secara zahir, bisa dosa secara batin. Nek dosa secara zahir itu obatnya syariat, dosa secara batin obatnya tasawuf. Omah ku nek bocor jangan dibiarkan, mesti engko sampai triplek yang sudah bagus-bagus, kena hujan-hujan, tripleknya bagus. Tapi akibat bocor hujan yang tidak dikendalikan itu menjadikan tripleknya hancur. Bocor-bocor itu ya dosa-dosa kecil yang dibiarkan. Nah, dosa besar itu ya tiangnya runtuh, itu dosa besar. Contoh ninggal sholat, makan yang haram, itu kan dosa besar. Zina, mencuri itu dosa besar. Itu kalau nggak segera bukan nambal, kalau itu bikin yang kuat lagi, tambal dia. Nah, dosa-dosa kecil misalkan ya, nah gibah iku rada gede. Dosa kecil iku ndelok wong wedok. Ndelok satu kali ku apik. Makanya akibat orang itu tidak puas dengan pandangannya itu sering ndelok. Tapi nek pisan pindho gak apa. Kalau terus niku bocor-bocor sedikit yang harus dipoles. Lah, jadi tidak ada istilah mana yang tinggi, mana yang rendah, tidak ada. Itu 3 in 1. 3 jadi 1 yang kita harus tahu. Nah, di antaranya pondasi yang harus kita kuatkan dalam menjalani hidup ini agar kokoh, kuat, seperti kuatnya para sahabat, seperti kuatnya ulama-ulama kita, itu harus paham betul tentang tauhid. Biar nggak goyah. Ya, pondasi atau puncak dari tauhid itu adalah la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi nanti kalau kita bahas tentang sifatnya Allah, itu muaranya, ujungnya itu yang mengupas maknanya la ilaha illallah. Kalau makna biasanya, makna yang gampang difaham, niku la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna yang gampang. Pokoknya itu la lin nafyi. La itu pokoknya lin nafyi, menafikan semua Tuhan. Tidak ada Tuhan. Sifatnya Tuhan itu apa? Ya mengatur. Jadi tidak ada yang mengatur, yang bisa ngatur di dunia ini, mulai makhluk yang paling terkecil di dunia ini, tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Sifatnya Allah itu kan mengatur. Di antaranya sifatnya itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, ini semua orang tahu. Anak kecil juga tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Tapi maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya apa? La di situ itu maknanya lin nafi. Untuk menafikan, meniadakan sifat Tuhan. Di antara sifat Tuhan itu adalah mengatur. Ini persis dengan surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, yang mengatur seluruh alam. Lah, Rabb itu di antara sifat ilah. Mengatur itu adalah salah satu sifat Tuhan. Nah, mengaturnya manusia paling ngatur noto gelas, bikin kopi, bikin kue. Lah, yang menjadikan sumbernya bisa jadi kopi siapa? Allah. Jadi manusia itu nggak bisa sebenarnya, nggak bisa. Isone kok mindah-mindah, cuman mindah-mindah tok, bukan ngatur, mindah-mindah saja. Wah, ini kopi hebatnya siapa? Tetap hebat Gusti Allah loh, sampean itu bisa bikin kopi karena ada wujud kopi. Lah, yang bikin kopi, sumbernya, munculnya kopi ini siapa yang munculkan?
Jadi di antara sifat ilah, la ilaha niku lho, itu artinya tidak ada Tuhan. Nah, di antara sifat yang ada di dalam Tuhan itu adalah mengatur. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, termasuk tidak ada yang bisa mengatur alam ini kecuali Allah. Dan itu tidak pernah bertentangan. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Pujian apapun wong pinter ngaji iku nggih Allah. Loh, otakmu bisa nampung ilmu, itu yang bikin otak siapa? Nggih Allah. Kok kamu ngerasa hebat, kamu punya ilmu? Kamu itu hanya menampung saja. Yang bikin alat untuk bisa nampung ilmu yang namanya otak niki siapa? Niki nggih Allah. Itu pun kamu bisa ngomong walaupun otakmu penuh dengan ilmu. Nek Gusti Allah gawe kamu bisu ya nggak bisa ngomong. Bagaimana orang tahu kalau kamu punya ilmu? Lah yang bikin mulutmu bisa bicara niki siapa? Ya Allah. Nyatanya kamu kalau tidur ya nggak bisa ngomong, di katanya orang itu hebat, tidur nganggur, sampai kencingi ya nggak tahu dia. Lah sifat-sifat seperti itu, mengetahui sifat-sifat seperti itu akan betul-betul mentawadukkan seorang hamba ketika hamba mulai ada sedikit muncul sifat takabur dari segala hal yang dia miliki. Mungkin dia mau takabur dengan hartanya, kamu kerja nih kalau butuh sehat. Kok kamu kata kaya bisa ini, bisa beli ini tuh? Kok karena hasil jeripayahmu itu loh. Itu ya anggap itu fadl dari Allah, yang mana Allah memberikan fadl kepada orang tersebut itu karena satu, karena dia sehat sehingga bisa semangat. Coba kamu dikasih sakit sama Allah. Wah, enggak ono. Pokoknya tetap la ilaha illallah. Berarti maknanya bukan tidak hanya Tuhan. Tidak ada apapun yang ada di muka bumi ini itu tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pinter nukang, iku nggih barokah diparingi Allah bisa nukang. Nukang lah butuh sehat. Kita kembalikan satu nikmat saja itu manusia sudah runtuh. Sedikit dia mau muncul kesombongannya itu sudah runtuh. Ambil dari satu sisi saja. Siapa? Mereka yang merasa tukangnya hebat bisa bangun. Hebatmu itu dikendalikan sehatmu. Wah, gak dikei sehat karo Gusti Allah. Hancur. Orang yang hebat, merasa hebat karena pangkatnya, jabatannya. Jabatan ini butuh sehat. Wong sak hebat-hebatnya wong itu masih pagi itu butuh serapan satu piring. Nilainya hebatmu itu loh masih kalah dengan satu piring nasi yang kalau itu tidak Allah wujudkan nasi untuk kita makan, tidak bisa apa-apa kita itu. Bangga aku ini bisa apa beli-beli ini, bisa beli-beli. Itu hanya ego yang menutupi kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong sombong kan itu, ketutup egonya, tidak kenal siapa yang menggerakkan dia bisa seperti itu, siapa yang menggerakkan dia bisa menjadi punya sesuatu yang dia miliki, yang itu mestinya harus dikasih embel-embel, saya bisa begini, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini belum tak baca loh kitabnya nih. Oke, lanjut. Ya serius yo guyon ya. Monggo kopine diunjuk. Niku dadi makna, niku nanti kalau ngaji bab ini kita difahamkan oleh Allah, nanti la ilaha illallahnya kita mesti beda. Pasti beda. Enggak usah banyak